Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Channel Otomotif. Guys, di minggu pagi ini kita lagi ada kerjaan nih. Toyota Fortuner tahun 2005, mesinnya 2TR nih. 2,7 ya. Ini yang bensin 2700 cc. Untuk pekerjaan kali ini kita lagi mau benerin kebocoran oli guys di mesin 2TR Toyota Fortuner ini. Karena ada kebocoran di bagian bawah ya, crankcase, starter dan juga housing filter oli. Kalau kita lihat dari bagian atas ini, cover valve dan cover timing belum terlalu parah, cuman udah kelihatan ada tanda-tanda rembesan oli di sini nih. Nah, karena crankcase, starter dan housing oli filternya rembes, dan ini dilihat dari kondisi seal di cover timing pun belum pernah ada pembongkaran ya. Jadi silenannya belum pernah diganti dari awal tahun 2005. Jadi makanya kita mau silen ulang semuanya, cover timing, starter, crankcase, ganti seal cover valve dan juga ganti seal housing oli filter guys. Nah, ini mesinnya 2TR ya, kelihatan tuh 2700 cc. Jadi beda sama 1TR. Sebenarnya mesinnya sama, mungkin ada sedikit perbedaan di bagian silindernya ya. Pistonnya lebih gede karena ini cc-nya lebih tinggi guys, 2700. Nah, kita lihat dulu seperti apa kebocorannya yang di bawah. Itu tadi di awal udah kita perlihatkan. Ini kita perlihatkan lagi supaya lebih jelas guys. Ini dari samping udah kelihatan tuh ada rembesan. Doain ya guys, sehari selesai nih guys. Beres Bang Sari Bang. Doain ya makanya. Oke dong. Kita geber seharian. Ini agak sedikit susah ya dibanding Innova ya Bang. Buat turun karternya karena mepet banget nih. Sama cross member kalau Fortuner ini. Terus motornya mati, nggak bisa diturunin. Iya betul. Ikut ke chassis ya. Nah, oke, kita mau proses guys pembongkaran mesin 2TR ini, cover timing, crankcase dan juga starter. Saya bongkar bagian atas, Bang Panji bongkar bagian bawah. Nah, kita usahakan seharian ini beres guys. Jadi kita ini mulai sekitar jam 9 pagi. Kita usahain seharian ini beres. Jadi nggak perlu nginep lama-lama, nggak perlu menunggu lama-lama guys untuk pengerjaan perbaikan kebocoran oli mesin ini. Oke, langsung aja gaspol. Yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Hari beres Bang. Gak ada. Oh, ini udah preparean sama siang. Angkat bang. Pegangin wiring ya Bang. Bentar.
Oke guys, update perkembangan pembongkaran mesin 2TR nih untuk perbaikan kebocoran oli mesin. Nah ini kita udah bongkar cover valve, intake manifold, housing fan, sama bawah crankcase dan carter juga udah turun ya. Nah untuk crankcase dan carter di mesin 2TR Fortuner ini emang lebih susah ya dibanding yang Innova, karena dia chassisnya ini mepet banget ke panci oli mesin. Jadi kita harus buka engine mounting, terus mesinnya didongkrak, dinaikin supaya karternya bisa keluar. Nah tadi kita udah dongkrak mesinnya ya tuh pakai jacksen, jadi didongkrak jacksennya di atas sini buat naikin mesin, jadi supaya mesinnya agak sedikit naik dan karternya bisa keluar. Nah ini karter sama crankcase udah turun, kita tinggal bongkar cover timing guys. 10 Apa bang? 10 ya? Itu enggak? Water pump. Iya itu water pump. Ini Ini 12 nih bang. ini Itu enggak? Iya itu. Ini kita lagi mau lepas cover timing guys. Nah kalau udah dibongkar gini baru kelihatan ya cover timingnya rembes juga nih ternyata nih. Di sebelah kiri yang lumayan parah. Tuh kelihatan lumpur-lumpurnya di sini. Tuh dari atas sampai ke bawah. Ini karena usia dari silennya ya. Silen ini kalau udah lama ya, jadi dia getas, nggak bisa nahan lagi debit oli mesin. Akhirnya oli mesin rembes dan debu-debunya itu pada nempel di sini nih. Jadi kesannya berlumpur di bagian cover timing. Nah ini part-part yang kita bongkar buat perbaikan kebocoran oli mesin nih guys. Di sini ada intake manifold, ada cover valve, ada alternator, ada coil nih, bracket idle bearing, bracket kompresor, housing filter udara, carter, crankcase sudah turun, fan. Jadi lumayan banyak ya pembongkaran ini, makanya pengerjaannya lama guys, bisa seharian. Udah semua bang, 4 hari. Kalau di bengkel udah tinggal kita mau cepat dong ini. sensor ya. Ya sensor lepas bang, sama selang bypass dari belakang nih. Ini dia ngalangin juga ya, ngikut ke cover timing, jadi kita harus lepas selang bypass, sama ada 2 baut cover timing dari belakang tuh, baut 12. Oke guys, kita persiapan nih mau lepas cover timing. Dia berdiriin. Jangan gitu aja. Wow. Oke guys, cover timing udah lepas nih. Dan penampakan mesin 2TR itu seperti ini setelah cover timing, cover valve semua dilepas. Nah, ini ada perbedaan nih di mesin 2,7 2TR. Di sini ada balancer nih guys. Nih, di bagian blok mesin sebelah kanan ya. Nah, ini adalah balancernya nih, mesin 2TR. Cuman beda sama balancer 2AZ ya, dia bahannya ini logam nih, ikut ke rantai timing. Jadi memang dia kuat bahannya nih, nggak rentan kayak balancernya 2AZ yang bahannya karbon. Kalau ini awet. Nah ini nanti kita bersihin dulu silen-silen yang lamanya nih, kayak gini nih yang udah getas. Ini kan getas tuh. Nah jadi silen getas inilah yang bikin oli mesinnya rembes, karena dia nggak
bisa nahan lagi debit oli mesin. Cover timingnya seperti apa nih, kita lihat supaya lebih jelas. Nih dari sebelah kanan ini kelihatan rembesannya lumayan parah, lumpur semua. Jadi kita mau bersihin dulu cover timing, crankcase, starter, dan juga dudukannya di mesin ya. Baru nanti kita pasang lagi, kita silen, dan kita ganti seal-seal yang di cover timing nih. Ring O yang ada 4 piece ya, sama sekalian seal housing oli filter juga belum lepas tuh. Oke guys, jadi setelah pembongkaran ini kita udah bersihin lagi bekas-bekas sealant yang nempel ke mesin ya, ke blok sama head. Nah, ini udah kita amplasin, jadi pas nanti dipasang cover timing, sealantnya itu biar benar-benar merekat ya, nggak ada bocor-bocor lagi. Jadi kita bersihin bagian depan yang persinggungan sama cover timing, sama bawah tuh yang buat ke crankcase. Nah ini udah bening, udah diamplasin, amplas halus. Nah, sekarang kita lihat kondisi cover timingnya nih guys. Nah jadi setelah dibersihin seperti ini guys kondisi cover timingnya tuh, udah bersih nih ya, udah mantap. Nanti kita tinggal silen ulang aja. Jadi keringin dulu bagian dalamnya, kita silen ulang cover timing. Oke, kita lihat Mas Maji lagi proses pembersihan crankcase nih. Wah, ada yang lagi gosok-gosok. Gimana bang? Susah ya bersihnya bang? Jadi kalau buat pengerjaan perbaikan kebocoran oli ini guys, kita tempatnya itu harus memungkinkan, ada atap karena pengerjaannya juga lama, takutnya hujan ya kalau cuaca nggak mendukung, dan juga harus ada sumber air. Bener bang, sumber air sudekat. Sumber air biar masuk aqua. iya, kita nggak dapat apa-apa, iklan juga nih. Jadi ada keran kayak gini buat bersih-bersih, enak jadinya tuh, karena starter, crankcase, cover timing juga kita nggak cuma bersihin pakai pembersih sih, finishingnya kita tetap pakai air sama sabun colek, kekuatannya di situ. Oke guys, jadi setelah semua dibersihin cover timing, crankcase, starter, dan juga cover valve, ini kita mau pasang cover timing dulu. Nah ini sealnya udah kita siapin buat cover timing dan crankcase dan juga starter ya. Terus selain itu juga seal o-ring yang 4 piece ini udah siap partnya, dan ini seal cover valve. Oke, saya mau sealan dulu cover timingnya nih. Oke, ini kita udah sealan cover timingnya, udah melingkar semua ya. Di persambungan di seal kita tambahin juga, dan ini di tengah-tengah ada jalur baut kita sealan. Tinggal kita pasang ke mesin nih guys. Awas, ada toh. Ayo taruh dua. Udah? Udah. Oke. Oke. Nambahin lupa. Jawaban. Udah?
Lagi bang. Guys, lanjut kita mau pasang crankcase. Ini udah saya silen keliling semua. Di mesin pun kita kasih lapisan silen ya di persambungan sama di seal yang di bawah. Biar nempel ya bang. Bukan seumur hidup. Biar seumur hidup. Kapok nggak seumur hidup? Enggak dong. Enggak ya. Jadi nggak ada penggantian lagi. Kuat. Nggak manggil PKS lagi bang. Terkan ada mobil lain yang belum bang. Oh iya. Oke. Ini ke dalam keluar. Ke dalam dong. Bagian belakang ada persambungan juga di silen. Oke, tinggal kita naikin crankcase guys. Sini ada ya, nempel ya. Mana sih patokan? Ada botannya nggak sih? Ya bang, itu ada oli bang. Wah, lihat botannya. Yang bikin nggak mundur apa? Sambil dorong. Lu dorong ini mentok nih, nggak lurus. Ini Juga buatnya. tadi kan aku safety di sini. Motor ntar semprot dulu bang, sebelum dipasang. Iya. Mau di samping satu, mau apa bang? Mana tuh? Selang metik bang, selang stick. Pasang sekalian boleh. Guys, jadi kita mau naikin karter nih, berhubung di Fortuner ini mepet banget posisi cross member sama mesinnya. Jadi kita harus angkat mesinnya tuh pakai dongkrak sama jack stand, terus baut mounting dilepas tuh, ngangkat mountingnya. Nah, kita mau naikin karter jadi sekalian pasang strainer nih. Nggak bisa strainer duluan. Oh, salah. Oke, kita silen dulu. Piringnya mana? Udah. Ini lu masukin dulu. Lihatin depan. Ayo, ini nih depan. Lu muter dulu kan? Lihatin depan situ. Karena masukin. Hah? Ayo, jauh-jauh. Bang, udah dikasih kopi udah? Dapat tanaman nggak? Ganti pakai. Boleh kan di sini tanaman. Ini buat tanam masuk, itu masuk gak? Botannya udah. Baut. Ini bautnya di sini.
Dia kuning. Bukan hitam dia. Oke guys, masih di tempat yang sama dan situasi yang sama nih. Kita masih proses rapihin mesin 2TR nih, karena kita tadi udah bongkar, terus bersihin, terus silin ulang. Ini lagi proses pemasangan nih guys. Cover timing, crankcase, carter, cover valve udah terpasang semua. Housing filter oli juga udah terpasang, sealnya udah diganti. Ini lagi mau pasang housing fan, throttle body, housing filter udara, aki. Jadi hanya part-part atas nih sisanya nih. Udah sekitar 15%-an lagi sisanya nih. Ya, apanya tuh tenaganya? Ini udah jam berapa Bang sekarang Bang? Udah larut malam nih guys. Iya. Iya, kalau bisa sebelum jam 9 malam ya Bang. Kurang dari 12 jam kita usahain ini. Jam 8 kurang beres. Oke. Kita pasang dulu. Gua liatin Bang ya. Belum jago masang ini. Belum jago. Bawah dulu udah rapi lu, cepetan lu Bang. Bawah udah rapi guys. Murnya mana bang? Murah apa tuh? Oke, tinggal kita rapiin part-part di atas ini guys. Yuk lanjut dulu. Oke guys, alhamdulillah nih pekerjaan kita udah selesai. Mesinnya sekarang udah hidup setelah perbaikan kebocoran oli mesin di mesin 2TR nih, Toyota Fortuner 2,7 2700 cc ya guys. Yang sejauh ini setelah mesin hidup, kita udah cek kondisi cover timing, crankcase dan carter itu semua aman, nggak ada kebocoran. Jadi kelihatan banget nih ya, cover timingnya udah jelas berbeda setelah perbaikan kebocoran oli mesin ini, lebih bening. Dan kita harapkan ini awet ya, bisa tahan lama, jadi nggak ada bocor-bocor lagi. Karena memang penyakitnya mesin bensin 1TR dan 2TR ini, kalau usia sealnya udah lama ya, dia udah nggak bisa nahan lagi debit oli mesin karena getas, makanya rembes dan akhirnya kotoran-kotorannya itu nempel, jadi kesannya berlumpur ya guys. Kita sering nanganin perbaikan kebocoran oli mesin nih di mesin 1TR atau 2TR. Dan 2AZ juga kita sering, karena memang perbaikan kebocoran oli mesin ini sering banget terjadi ya di mobil-mobil Toyota, beberapa yang kilometernya sudah tinggi. Nah, untuk mesin 1TR dan 2TR ini pembongkarannya itu lumayan banyak guys kalau buat pengerjaan perbaikan kebocoran oli. Jadi makanya proses pengerjaannya itu lebih lama guys, bisa seharian. Kalau dibandingkan sama mesin 2AZ itu lebih cepat, karena 2AZ nggak terlalu banyak yang dibongkar. Jadi nggak nyampe seharian, sekitar 6 jam ya, berdua aja cukup, itu bisa selesai. Kalau 1TR 2TR ini kalau dikerjain berdua itu sekitaran estimasi 12 jam ya seharian. Nah, ini tadi kita mulai jam 9 pagi, sekarang selesai di sekitar jam 8 malam guys, sekitar 11 jam ya. Oke, kita kebut seharian beres, jadi nggak pakai lama, nggak nginep-nginep, langsung beres guys. Perbaikan kebocoran oli mesin di mesin bensin. Nah, kita lihat kilometer kendaraan mobil ini guys. Oke, di kilometer 144.000 ya, karena memang berbeda-beda sih untuk penyakit kebocoran oli mesin ini. Yang jelas
mobil-mobil di bawah tahun 2010 itu sudah kebanyakan sealnya getas dan akhirnya penyakitnya itu rembes di mesin guys. Itu memang hal yang lumrah, umum terjadi ya, jadi nggak usah panik, bisa diperbaiki. Oke, jadi sekian dulu untuk video kita kali ini mengenai perbaikan kebocoran oli mesin di mesin 2TR Toyota Fortuner 2,7 2700 cc. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Ya, apabila ada request service atau pengerjaan JR, penggantian balancer shaft, perbaikan kebocoran oli, bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Untuk area Jabodetabek dan jadwal menyesuaikan nanti ya guys. Untuk perbaikan kebocoran oli ini kita ada catatan ya, harus tempat pengerjaan itu harus ada atap dan juga tempat buat bersih-bersih karena pengerjaannya lama dan butuh air buat nyuci-nyuci guys. Oke, semoga bermanfaat guys. Terima kasih.